Oke, salam Sobat PPI. Sampai ketemu kembali di channel PPI Madiun ya. Sobat-sobat PPI Madiun, ini ada kabar baru untuk Taruna PPI Madiun ya. Sebelum kita bahas tentang sebelum menjadi taruna, kakak kamu nih, kita tanya-tanya dulu ya. Sebelum kita tanya, kita perkenalan dulu. Nama tarunanya siapa? Biar tahu adik-adik semua ya, yang mau SMA ini, yang pengen mendaftar sekolah desa, pengen tahu, silakan pengalaman kakakmu di sini. Oke, kita kenalkan kakak kamu. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Agus Rohman, dari program studi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian, asal daerah dari Kabupaten Magelang. Izin mengenal diri Pak, izin mengenal diri, nama Taruna Dewasa Alfia Dinan Mentoro, asal prodi dari D3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian, asal dari Magetan. Oke, izin memperkenalkan diri Pak, nama Taruna Dewasa Bima Cukupo Pradana, asal prodi D3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian. Sekarang saya domisili di Solo. Ya, perkenalan, kita tanya lulusan SMA tahun berapa ini kakaknya? Mulai dari Kak Nur Rahman. Izin Pak, saya lulusan tahun 2015 dari SMK Negeri 1 Magelang. 2015. Tapi Pak, kalau saya sendiri dari lulusan dari SMA Negeri 1 Barat Magetan, tahun lulusan 2015. 2015. Kak Mayu. Izin Pak, untuk saya sendiri, saya lulusan tahun 2016 dari SMK Negeri 2 Surakarta dan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jalur Teknik Komputer dan Jaringan. 2015, 2016 ya. Sebelum masuk PPI ya, ini apa kegiatan Anda dulu? Ternyata lulus SMA kan, kan masih cari sekolah kedinasan ya kan. Nah, sebelum masuk sekolah kedinasan tuh pasti masih nyari kan ya. Itu dulu sebelum kuliah gimana ya kegiatannya? Kalau saya setelah lulus dari SMK sempat mengikuti pendidikan bahasa Inggris di Yogyakarta untuk lanjut ke jenjang kapal pesiar, tapi rencana tersebut dipending. Terus selang beberapa bulan saya mendaftar pekerjaan di PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing di Jakarta. Oh, berarti kerja dulu ya? Kerja. Luar biasa. Inilah adik-adik bagi anak yang baru lulus SMA, luar biasa. Ini kakak aku juga gimana pengalamannya setelah lulus SMA? Kalau saya sendiri dari SMA sendiri cita-cita sebagai tentara. Namun setelah saya lulusan SMA, saya mencoba bekerja di salah satu PT retail swalayan, yaitu PT Alvaria Trijaya, yaitu Alfamart. Dulu saya bekerja di Alfamart sekitar 1 tahun, dan setelah keluar dari Alfamart mencoba mendaftar tentara selama 3 kali dan gagal. Oh, luar biasa. Ya, Abu Mayu, gimana pengalamannya? Izin Pak, untuk saya sendiri setelah saya lulus dari SMK, saya mencoba untuk kuliah dulu selama setahun. Lalu selama kuliah itu saya juga nyambi sampingan untuk buka jasa install ulang maupun reparasi komputer, karena saya juga lulusan Teknik Komputer dan Jaringan, dan saya juga nyambi sebagai driver Grab selama kurang lebih 3 bulan di tahun 2017 awal. Luar biasa. Inilah adik kakak ini sambil sebelum menjadi taruna, terus SMA dia mencari kesibukan biar cari pengalaman kerja ya, luar biasa.
hidupnya ini kerja keras istilahnya ya, luar biasa. Dia membantu orang tuanya ya, dia mengandalkan orang tua minta uang aja ya kan ya, sambil itu cari duit sendiri luar biasa buat jajan lah ya, biasa anak muda kan buat jajan pasti ya. Nah ini terusnya ini ada pertanyaan lagi nih, berapa kali ikut tes psikometer? Nah ini Kalau saya mengikuti tes seleksi psikometer hanya baru 1 kali, yaitu di tahun 2017, karena setelah lulusan 2015 memang ridho dari orang tua ditunggu 2 tahun saja untuk bekerja. Setelah itu silakan daftar psikometer, dan coba saya dengan ikhlas saya coba daftar 2 tahun setelah lulusan, dan alhamdulillah mudah sekali berkat doa orang tua juga langsung diterima dan bergabung di, kalau dulu Akademi Perkereta Indonesia, sekarang Politeknik Perkereta Indonesia. berarti sekali mendapat psikometer luar biasa langsung terima ya, rezeki luar biasa ya. Terus Kak Alfi gimana Alfi? Kalau saya jujur saja saya sendiri belum tahu sebelumnya untuk masalah sekolah kedinasan. Yang saya tahu hanya tentara, IPDN itu juga ada, cuma saya ngiranya tentara, dan yang saya tahu itu hanya pelayaran aja. Ternyata setelah saya diajak teman saya waktu gagal tentara, saya diajak teman saya untuk mendaftar di API Madiun dulunya, dan sekarang jadi PPI. Alhamdulillah saya diajak teman saya berkat doa orang tua. Saya sendiri juga sebelumnya belum tahu ya, minta doa restu terus pada orang tua. Alhamdulillah bisa diterima di sini. Luar biasa ya, memang doa orang tua itu nomor 1 ya. Number 1 ya. Kak Abi gimana? Izin Pak, untuk saya sendiri, saya awalnya itu diberitahu oleh bapak saya kalau ada sekolah kedinasan tentang kereta api di Madiun. Jadi itu pertama saya daftar 2016. Habis saya lulus saya coba daftar di sini, tes di Madiun sendiri itu langsung gagal Pak. Tes awal-awal gagal. Iya, gagal. Luar biasa ya. Terus Jadi semangat. masih semangat. Tahun depan saya coba lagi, dan alhamdulillah saya bisa masuk ke Madiun. Alhamdulillah ya, itulah Kak Agma 2 kali ya daftar psikometer, akhirnya masuk ke PPI Madiun. Luar biasa. Terus doa semua tuh berkat doa orang tua ya, tanpa dukungan orang tua tuh nggak akan lah masuk di sini ya kan. Bahkan Pak, sebenarnya ada satu hal unik dari pengalaman saya pribadi. Jadi saya tuh karena saya pecinta kereta dari kelas 2 SMK, dan setelah lulus pengen sekolah di universitas yang ada kereta, tapi sering-sering ketemunya Akademi Kereta Apian Indonesia. Setahu saya itu di sini sistemnya kemahasiswaan, jadi kita sekolah fleksibel, Sabtu Minggu bisa nyari freelance apa untuk kerja apa, tapi aturannya di sini ketarunaan Pak. Itu nilai bisa dibilang tersesat di jalan yang benar Pak. Itulah dikira itu kuliah biasa ya kan, nggak tahunya kuliah kedinasan ini dididik di semi militer disamakan. Wah itu berkatnya Pak Kak Agus ini, Agus Roman ya, luar biasa. Alhamdulillah bisa masuk di PPI Madiun ya, dididik yang bagus ya, luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana prosesnya ya, prosesnya masuk ke sini itu persiapannya apa aja? Kalau persiapan dari saya pribadi di tahun 2017, karena posisi saat itu saya sebagai karyawan PT Yamaha di Jakarta, jadi setelah pulang shift saya mempersiapkan diri untuk istirahat 1-2 jam. Saya mulai belajar push up, pull up, shuttle run, lari, dan sesekali belajar tes psikotes akademik. Tapi fisik dulu aja terus ya. Terus Kak Alfi gimana? Kalau saya sendiri udah mulai dari awal, sebelumnya SMA itu sudah dididik untuk push up, untuk fisik sendiri. Alhamdulillah sejak dari SMA itu gemar berolahraga. Jadi untuk masalah fisik sendiri alhamdulillah terpenuhi, karena mendaftar kan perlu untuk fisik yang kuat. Nah itu untuk fisik sendiri tidak masalah.
Kalau untuk psikotes saya rasa sama seperti masuk tentara seperti biasanya. Iya. Dan yang kesehatan juga menurut saya juga sama. Jadi untuk persiapan sendiri ya saya masuk sini tuh sebelumnya nggak tahu apa-apa. Ya, saya kira juga langsung kerja. Setahu saya ini adalah sekolahan INKA, ternyata ini adalah sekolahan kedinasan milik Kementerian Perhubungan. Jadi setelah saya masuk ya sedikit bangga karena menggunakan seragam seperti Taruna. Terima kasih. Karena sebelumnya kan sudah mendapat tentara kan, fisiknya sudah berlatih kan, luar biasa. Terus gimana Kak Abhimanyu? Oke, untuk saya sendiri, yang pertama saya siapkan dulu administrasi, perlengkapan seperti ijazah, SKU, dan saya juga latihan juga di rumah untuk tes gambar sendiri, tes koran itu Pak, Ya. nah ya pasti, sama belajar tentang kisi-kisi soal-soal kedinasan itu juga penting. Ya. Dan jangan lupa untuk latihan fisik di rumah seperti push up, sit up, dan lari itu juga penting pas tes sama nanti. Terus gimana sekarang yang Anda rasakan selama di PPI Madiun setelah menjadi taruna ini? Nah, gimana rasanya sehari-hari kehidupannya menjadi taruna PPI Madiun? Biasanya kan hidup di luar kan beda kan, ya kan? Di rumah ya enak ya kan, tidur enak ya kan. Gimana rasanya hidup di asrama ini menjadi taruna PPI ini? Kalau dari saya pribadi, setelah saya masuk ke kampus Dinas Energi Politeknik Pertanian Indonesia, bagi saya sangat berkesan dan sangat hal baru dalam kehidupan saya, karena di sini saya belajar lebih teratur mulai dari ibadah, dari pola makan, dari kegiatan olahraga yang sebelumnya saya olahraga hanya ketika perlu saja. Di sini tutup setiap hari dengan continuous dan stabil, sehingga kesehatan akan sangat didapat dan dirasa. Tapi gimana Saya sendiri untuk olahraga, saya emang dari dulu emang senang olahraga apapun itu. Alhamdulillah di dalam kampus ini sudah difasilitasi semua, mulai volley, basket, futsal, semuanya sudah. Dan untuk yang saya rasakan di luar sana ketika waktu saya melaksanakan izin pesiar atau izin bermalam, yaitu bangga bisa keluar membawa seragam dan berjalan tegak, dipandang banyak orang, serta membanggakan kedua orang tua. Jadi ketika kita pulang, orang tua itu juga bangga, maksudnya anaknya itu pulang membawa seragam. luar biasa. Gimana taruna Abhimanyu, perasaan Anda di kampus ini? Ya. Simak. Untuk perasaan saya selama kuliah di sini itu saya merasa lebih baik daripada sebelumnya, karena di sini saya diajarkan untuk lebih mandiri lagi, untuk bekerja sama dalam kelompok, dan hidup di asrama itu benar-benar mandiri tanpa ada bantuan dari orang tua atau yang lain. Terus untuk fisik di sini saya lebih terlatih dan termotivasi untuk melakukan kegiatan olahraga. Jadi kalaupun di rumah saya jarang olahraga, di sini saya lebih termotivasi untuk selalu berkegiatan lari pagi atau sore. Teratur ya di sini ya. Teratur. Ya, itulah ada sih kalau menjadi taruna PPI pasti dijamin sehat, karena pagi sore pasti berolahraga ya. Rutinitas tuh berkeringat itu adalah nomor satu ya, luar biasa. Karena untuk nanti kedepannya di dunia pekerjaan ya, pekerjaan itu kan lebih keras ya kan, dunia pekerjaan itu kerjanya harus cepat ya kan, sigap ya kan, luar biasa. Maka sebelum di dunia kerja hanya di kampus ini dididik untuk tentang ya, dididik sehat nomor satu ya. Menambahkan Pak, jadi untuk di sini tidak hanya olahraga, tetapi untuk kebersihan sendiri dituntut sangat penting, karena kebersihan itu penting untuk kesehatan kita. Jadi apapun di asrama semua harus bersih, semua yang ditinggalkan harus dirapikan,
Jadi di sini didik emang harus bersih. bersih kan. Itulah adik kakakmu ini pengalaman di menjadi taruna ya, dididik bersih, dididik ibadah ya, dididik kesehatan ya. Kalau nanti kalau tidak bersih ya pasti ada konsekuensinya ya. biar dia kebiasaan ya, biar biasa bersih ya, karena bersih itu dipandang bagus, indah ya kan. Itulah pengalaman kakakmu. Bagi adik-adik yang mau pengen sekolah kedinasan ya, siapkan itu tadi motivasi kakakmu. Gimana motivasinya nih ke depan, kedepannya ini beri motivasi dan semangat untuk adik-adik yang ingin masuk sekolah kedinasan PPI Madiun. Adik-adik ini yang ini kan mau, ini sudah lulus SMA kan? Nah ini adik-adik mau daftar nih. Nah ini kasih motivasi ya, pengalaman taruna-taruna ini PPI nanti gimana motivasinya untuk adik-adik? Gimana? Bagus motivasinya? Motivasi saya untuk adik-adik dan calon taruna dari Politeknik Kedokteran Indonesia, saran saya, motivasi bagi adik-adik, background apapun orang tua jangan jadi alasan, karena kita diberi oleh Tuhan suatu kesehatan fisik yang sempurna, sehingga kita harus mencari apa yang dibutuhkan guna masuk ke Politeknik Kedokteran Indonesia, baik materi dan lain sebagainya. Kemudian untuk adik-adik calon taruna Politeknik Kedokteran Indonesia, semangat dalam belajar, maksimalkan dalam mempersiapkan diri mendekati tes Cantar, lakukan dengan baik, dan yang terakhir minta doa restu dari orang tua. Tuh, taruna Alfi gimana? Kalau motivasi saya tetap semangat, jangan lupa belajar. Jadi sebelum melaksanakan tes dipersiapkan dengan baik, jangan lupa restu orang tua, terutama ibu. Jadi sebelum ibu, doa paling mujarab itu adalah ibu sendiri. Untuk kedepannya tetap semangat, tunjukkan yang terbaik selama tes tersebut. Mungkin itu aja. Untuk taruna gimana? Untuk adik-adik yang mau mendaftar dan calon taruna PPI Madiun, dipersiapkan segalanya. Untuk hal fisik itu tetap jaga istirahat yang cukup agar nanti saat tes tidak mudah kelelahan dalam menjawab soal. Dan jangan lupa untuk berikhtiar, tetap berdoa, minta restu dari orang tua agar bisa diterima di PPI Madiun. Ya, itulah adik-adik motivasi dari taruna PPI Madiun, dari kakak kamu ini. Tetap semangat ya, tetap semangat, tetap doa orang tua ya, penting rajin berolahraga ya, tetap olahraga itu satu, jaga kesehatannya ya, untuk masuk PPI Madiun ya. Itu aja pertanyaannya udah selesai. Terima kasih kakak-kakak taruna PPI tadi sudah berkesempatan untuk bincang-bincang pengalamannya ya, pengalamannya menjadi taruna PPI ya. Makanya adik-adik jangan patah semangat ya. Kakakmu ini dua kali harus Cantar gagal ya. Kalau gagal jangan patah semangat ya. Usia masih bisa mendaftar, tetap aja mendaftar terus ya. Kegagalan adalah rezeki yang tertunda ya. Semoga adik-adik bisa ketemu kakak di sini ya, bisa lolos di PPI Madiun, bisa ketemu kakak-kakak di sini. Oke, itu aja bincang kita. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, komen yang sopan ya, pertanyaan-pertanyaan dengan sopan pasti kita jawab. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, sampai jumpa.